Selamat sore adik-adik, apa kabarnya nih? Jumpa lagi bersama Uncle Timo di program Rumah Impian Anak ya. Biasanya Uncle Timo nih siaran nggak sendiri, biasa bareng sama Caca. Nah kebetulan Caca nih lagi ada acara Natalan bersama gitu ya, sekolah minggu. Jadi Cacanya guru sekolah minggu, kemudian ada acara Natal sekolah minggu, makanya nggak bisa hadir. Nah tapi seperti biasa, meskipun Caca tidak bisa hadir, Rumah Impian Anak tetap terus menghadirkan ya anak-anak atau adik-adik yang berprestasi tentunya ya, prestasinya yang segudang ya, tentu semoga bisa menjadi inspirasi bagi adik-adik yang lainnya ya. Oke. Nah, kalau misalkan adik-adik saat ini selain mendengarkan di radio juga bisa melihat langsung melalui live streaming di channel kita di Heartland Network nih, adik-adik bisa langsung nih tahu siapa nih ya kira-kira narasumber kita atau tamunya ini yang saat ini sudah ada di studio. Kita akan segera ngobrol-ngobrol yuk bersama siapa ini ya. Kita kenalan yuk. Halo. Halo. Halo, dengan Grace ya. Iya. Halo Kak Grace, apa kabar? Halo Uncle, baik. Iya, selamat datang di Rumah Impian Anak. Ya. Iya. Grace dengan nama lengkapnya siapa Grace? Grace Anastasia Bulala. Grace Anastasia Bulala ya. Ini Grace jauh-jauh datang dari mana? Dari Bonang sih, deket sih 30 menit lah. 30 menit lumayan lah. Setengah jam nyampe. Tadi pas waktu di sebelum acara mulai juga, Uncle Timo nanti aku bentar lagi nyampe 30 menit lagi nyampe ya. Wah, siap kata-kata. Ternyata nggak jauh nih ya, di Tangerang juga. Oke, Grace nih. Grace ini prestasinya banyak nih ya. Wah, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Pokoknya nih super sibuk. Makanya terima kasih nih Grace sudah bersedia hadir di Rumah Impian Anak ini ya, untuk menjadi inspirasi bagi adik-adik yang lainnya nih. Grace adalah finalis Duta Anak Kabupaten Tangerang. Ya. Kemudian juga Grace, ini aku sebutin prestasinya, Best Custom Duta Anak Kabupaten Tangerang. Kemudian juga melayani keyboard di berbagai event. Kemudian juga gitar. Kayaknya banyak bisa alat musik nih Grace ya. Nanti Grace juga katanya mau nyanyi loh. Waduh, keren. Oke, Grace. Lagi sibuk apa sih sekarang? Sebenarnya kalau sekarang ini karena lagi Desember ya. Jadi hawa-hawa Natal nih. Wow. Jadi aku lagi kesibukannya, kalau November kemarin aku kan udah selesai ujian dan selesai pada 6 Desember kan. Jadi sekarang kesibukan aku tuh lebih ke di sekolah, di gereja lagi sibuk Natal, panitia Natal. Panitia Natal gitu. Jangan-jangan jadi ketua panitia lagi gitu. Aku wakil ketua. Wakil ketua panitia Natal. Iya, ngomongin tentang sibuk sekolah, Grace sekolah di mana Grace? Tadi lupa ditanya nih. Aku di SMAN 3 Kabupaten Tangerang. Wih, SMAN kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA nih. Wah, berarti bagi mungkin teman-temannya saat ini sedang menonton anak-anak SMA 2. SMA 3 Negeri Tangerang ya. Langsung ada Grace ini ya. Oke, Grace lagi sibuk Natalan berarti sekarang ya, persiapan Natalan. Kapan Natalan gereja? Kalau gereja tuh 21 ini minggu depan, 21 Desember. Kalau sekolah tuh Januari 17. Oh di SMA ada Natalan juga? Iya, buat Natal. Pantesan lagi sibuk-sibuknya gitu ya. Iya. Kalau gereja Grace di mana gereja Grace? Di Pasar Kemis. Pasar Kemis, apa tuh nama gerejanya? Gereja Anugerah Bethesda Charismatic Worship Center Community. Atau bisa disingkat CWCC. Siap. Nah, ya. Grace kan lagi sibuk sekarang jadi panitia Natal, kemudian sibuk pelayanan Grace macam-macam ya. Puji Tuhan macam-macam sih. Iya nih, banyak ya ternyata Grace. Ya, pokoknya guru sekolah minggu iya, kemudian pemusik iya, betul. WL iya gitu ya. Tinggal nanti pembicara belum ya? Amin. Diusahakan. Oke, Grace. Nah, kan Grace juga nih salah satu prestasinya nih adalah finalis Duta Anak ya Kabupaten Tangerang. Bisa diceritakan ini
duta anak ini apa sih Grace? Terus gimana sih caranya sampai akhirnya bisa menjadi finalis? Oke, jadi, Duta Anak ini adalah program dari Forum Anak Kabupaten Tangerang. Hmm. Nah, itu tuh kayak gimana kita masuk itu untuk menyampaikan aspirasi anak-anak di luar sana gitu. Wow. Contoh kayak anak-anak di jalanan Mm. atau yang membutuhkan pertolongan. Nah, itu Duta Anak kayak gitu. Wow. Nah, jadi ceritanya waktu itu kalau nggak salah bulan Juli ya, Kalau Juli nggak salah atau berarti benar ya? Kalau nggak, September atau Juli gitu ya. Aku itu dari sekolah temen aku ada yang ngajak, uncle. Ngajak kayak, aku dipanggil sekolah kan C ya, C kamu mau ikut ini nggak, Duta Anak nggak? Jujur di situ aku nggak tahu apa sih itu Duta Anak. Apalagi kan Duta Anak itu dari Forum Anak kan. Nah, Forum Anak itu ini komunitasnya udah, tapi aku belum masuk. Aku jadi langsung nyoba ke Duta Anaknya. Oh. Nah, di situ aku diajak. Nah, akhirnya kayak coba aja kali ya, siapa tahu menarik nih. Nah, terus uncle di situ aku nyoba daftar, nyoba buat kayak makalah gitu, disuruh buat makalah gitu lah. Dimasukin ke Chrome. Nah, di situ sebenarnya aku kayak sorry to say kayak niat gak niat sih jujurnya pas daftar, karena kayak menarik doang. Dan ternyata pas pengumuman awal September kayaknya ya, itu tiba-tiba diposting tuh di Instagram nama-nama finalis. Nah, yang keterima 20-an orang, 29 atau 28 gitu ya. Nah, itu keterima ada nama aku. SMA Grace Anastasia Bulala, Seman 3 Kabupaten Tangerang. Di situ aku kaget dong Uncle, kayak wah, ternyata keterima. Nah, akhirnya di situ syaratnya kan tetap harus ngelanjutin kayak apa namanya? Jujur lupa, tapi di situ kayak ada pelatihan gitulah. Setiap Sabtu Minggu, ya kalau nggak salah Sabtu Minggu ke Tiga Raksa ke sana. Di situ dipercaya dirinya diiniin, public speakingnya berarti workshop lah gitu ya? Iya kayak gitu, bener-bener kayak diajarin lah gimana kita itunya. Nah, itu sih yang buat aku sampai finalis, sampai ke ininya tuh grand finalnya ya, iya grand finalnya ya. Pokoknya sampai bener-bener udah ada di acaranya itu, di Duta Anak itu. Wow. Ya. Susah pasti ya? Susah sih jujur, karena itu yang daftar itu banyak aku ya? Banyak banget, seratusan. Wah, sampai akhirnya terpilih finalis kan itu contoh prestasi yang luar biasa gitu. Grace. Ya, itu udah termasuk bangga sih sebenarnya ya, walaupun ngerasa kayak aduh, belum kadang maksimal gitu ya. Iya, tapi ternyata kalau kata teman-teman, kata mama papa itu udah keren walaupun finalis doang. Nah, tapi meskipun finalis kan, tapi sebelum istilahnya sebelum acara gitu kan, sampai ada ikut workshop segala macam gitu ya. Berarti dilatih segala macam istilahnya kepercayaan diri. Betul. Apa workshopnya apa sih? Melatih percaya diri, public speaking pokoknya gitu tapi ya? lupa gitu ya. Seleksi dulu pokoknya diseleksi. Jadi kayak nambah poin gitu loh. Jadi gitu Uncle. Wah, ini prestasi yang luar biasa ini Grace ya. Dan ternyata itu tadi, ketika Grace sampai akhirnya bisa lolos gitu masuk jadi finalis, apa sih kira-kira pelajaran apa yang bisa Grace raih dari event tersebut gitu? Pengalaman apa yang bisa Grace sharingkan buat adik-adik? Wah, ketika ingin sesuatu tuh harus gimana gitu. Jadi aku sih mau sharing aja ya, kayak sharing, dan menurut aku ini pengalaman juga buat aku. Aku belajar dari finalis Duta Anak ini tuh, kalau kita tuh nggak boleh nyerah ya, tetap percaya diri, walaupun ngerasa ada yang lebih dari kita, tapi itu nggak buat kita jadi nggak bisa kayak mereka dong. Nah, di situ aku mau kasih ke teman-teman di semua yang dengar, dari pengalaman aku ini, aku mau kasih kalau buat teman-teman di sana yang dengar, kita tuh pasti bisa apapun yang kita kejar. Contoh kayak nilai aja ya. Nilai di sekolah ranking 3, ranking 2 itu enggak mungkin, pasti bisa, walaupun kita ngerasa kayak aduh itu pinter banget, aku bisa enggak ya? Tapi bisa kalau percaya diri.
percaya diri, terus kayak pede lah pokoknya, semangat gitu. Tapi di percaya diri boleh, tapi harus ada yang tetap dilakuin. Apa tuh? Kalau contoh kalau di sekolah kan nilai ya. Nilai masa nggak mungkin kan langsung ranking 3 gitu aja, nggak mungkin ranking 1 gitu aja, nggak mungkin kan. Pasti ada prosesnya. Apapun itu pasti ada proses. Prosesnya itu kayak kita harus belajar, harus ini, harus les. Tapi nah dari Duta Anak ini aku juga belajar kayak gitu. Kalau aku mau masuk finalis Duta Anak kan gak langsung daftar nama doang, pasti disuruh, kemarin tuh disuruh ini dulu buat kayak makalah lah, buat kayak pokoknya video tentang Duta Anak, anak itu apa, dari pasal berapa. Itu kan mengingat ya. Jadi apalagi aku mungkin dari teman-teman lain tuh ada yang forum anak, udah anak-anak dari forum anak. Sedangkan aku tuh belum tahu gitu, belum tahu forum anak apa, Duta Anak apa. Jadi aku harus ngulang, kayak harus tahu semuanya. Nah di situ menurut aku itu proses ya, karena kita harus baca-baca dulu, kita harus ngerti ini apa, dan di situ kan baru dibuat video. Nah puji Tuhannya itu ternyata aku keterima sebagai panelis. Jujur bangga sih ke diri sendiri, walaupun kayak gak masuk Duta Anak, setidaknya udah masuk finalis, udah bangga banget sama diri sendiri. Jadi buat teman-teman, gak ada yang gak, pokoknya pasti bisa, gak mungkin gak bisa. Kalau itu kemauan kita sendiri pasti bisa gitu. Itu sih Uncle. Keren banget nih adik-adik ya. Yang pasti harus kuncinya tadi ya, percaya diri. Ketika kita bisa segala macam gitu, misalkan bisa alat musik, bisa tahu pengetahuan gitu. Tapi kalau kitanya nggak pede untuk menunjukkan, nggak akan. Nggak jadi akan. malu-malu. Jadi malu-malu. Makanya harus percaya diri. Oke. Ngobrolin tentang percaya diri, nanti kita break sejenak ya, sambil mendengarkan lagu dari Senandung Pelangi judulnya Percaya Dirimu. Ya, nanti setelah ini kita akan kembali lagi ya. Siap, Kak Grace ya. Baik, adik-adik jangan kemana-mana, tetap stay tune di Rumah Impian Anak. Ya, tok Rumah Impian Anak, dan masih bersama Uncle Timo dan juga ada bintang tamu kita, ada Kak Grace Anastasia Bululu. Kalau Bululu ini berarti dari Nias, dari Nias ya, Sumatera Utara. Baik, ya Anastasia, Anastasia kan ternyata prestasinya banyak nih, dan salah satunya nih adalah Anastasia sibuk juga ini di pelayanan ya. Tadi kalau tadi sudah untuk acara event Natal gitu ya, baik di gereja maupun di sekolah gitu ya, bahkan menjadi wakil ketua gitu ya. Luar biasa nih di tengah kesibukannya gitu ya, juga sibuk dalam, bukan sibuk sih istilahnya, orang kita sebenarnya kan memang harus melayani gitu ya. Dalam pelayanan di gereja sendiri, Anastasia melayani apa nih di gereja? Ada melayani musik, kayak gitar, piano. Nah terus aku juga suka nyanyi kayak singer, aku jadi ini atau enggak WL di Badai Youth gitu. Terus juga tamborin, tapi kalau tamborin tuh di acara tertentu, kayak besok tuh nanti minggu depan Natal atau gimana gitu, acara gede lah pokoknya. Ya, guru sekolah minggu juga. Semuanya diborong gitu ya. Diembat ya. Kenapa nih? Kenapa? Sepertinya pelayanan ini istilahnya menjadi sesuatu yang apa ya, exciting gitu ya. Istilah aku harus melayani. Kenapa nih sampai akhirnya apalagi sekarang istilahnya anak muda zaman sekarang tuh, kalau misalkan disuruh pelayanan aja, udah kamu aja gitu. Aku sibuk ini. Tapi ternyata Anastasia malah aktif nih dalam pelayanan. Seperti apa nih? Aku excited banget. Sebenarnya dulu enggak ya, tapi makin lama tuh makin remaja gitu ya, ngerasa excited aja, karena menurut aku kan pelayanan itu bukan buat manusia kan, jadi buat Tuhan gitu kayak. Jadi bukan memamerkan bakat, bukan memamerkan keterampilan, kayak memamerkan suara, tapi ya melayani Tuhan gitu. Jadi aku senang aja, karena bukan karena aku dilihat sama orang, tapi karena aku bisa ngelakuin itu buat Tuhan. Itu sih Uncle, rasa seneng gitu kalau excited pokoknya. Karena
itu kadang-kadang istilahnya kita bisa main alat musik atau apa gitu. Tapi ketika disuruh pelayanan malah nggak mau gitu ya. Iya, itu juga masih sebenarnya, tapi Masih ya? masih kadang karena lebih milih kesibukan lain ya daripada pelayanan. Jadi kayak Mhm. masih gimana gitu. Tapi karena papa mama selalu bilang kalau pelayanan bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan, itu jadi ngebuat kayak udahlah, kita kan juga melayani Tuhan aja ya. Jadi bukan melayani manusia, apa salahnya sisain waktu gitu. Jadi itu Wow. yang buat aku makin lama makin suka gitu Nih melayani. kayaknya nih jangan-jangan papa mamanya pendeta gitu ya? Iya, betul. Betul. Siapa sih papa mamanya? Oke, papa, halo mama. Jadi papa aku tuh pendeta Philip Bulolo. Pendeta Dokter Philip Bulolo. Di buka penggembalaan. Itu cewek Cece itu punya papa. Ya, jadi iya, makanya itu yang ngebuat juga jadi kayak harus semangat melayani nih, bukan karena papa, maksudnya bukan karena manusia, tapi kayak harus semangat melayani nih, apalagi kan di gereja sendiri gitu. Nanti Nah, kalau udah ini di gereja lain yang gede lagi gitu. Amin ya. Ngomongin tentang itu tadi, harus semangat melayani. Nah, bagaimana seorang Grace itu bisa memiliki kesadaran nih, gimana sebenarnya anak-anak muda juga yang lain harusnya juga bisa memiliki kesadaran bahwa penting loh pelayanan, istilahnya penting loh melayani Tuhan, penting loh menjadi berkat bagi sesama gitu loh. Apa nih yang harus kita lakukan agar anak-anak muda zaman sekarang ini bisa semangat dalam melakukan pelayanan? Oke, jadi pelayanan itu sebenarnya gak hanya di gereja juga ya, bisa di sekolah lain nih. Tapi kalau pribadi dari aku lebih melayani di gereja. Nah, poinnya di situ kenapa aku semangat melayani itu karena aku ngerasa aku di sini tuh bukan karena diri aku sendiri, bukan karena orang lain, tapi karena Tuhan. Jadi itu yang ngebuat kenapa Tuhan udah ngebuat kita di sini, tapi kita nggak datang ke Tuhan. Jadi kayak, aduh itu namanya gimana gitu. Itu yang buat aku jadi semangat melayani. Kayak itu bentuk syukuran aku gitu loh ke Tuhan. Karena itu aku bisa nyanyi, bisa main musik, bisa semuanya juga bukan karena diri aku tapi karena Tuhan juga. Nah, Ya. semua karena anugerahnya Iya, istilah gitu ya. betul Jadi banget, ketika kita boleh hadir atau ada di dunia ini semua karena anugerahnya, dan betul makanya kita banget. kembalikan semuanya ke Tuhan. Nah, kan pelayanan Grace kan sekolah minggu iya, guru sekolah minggu, kemudian musik iya, WL iya, singer iya. Di antara semua ini apa nih yang paling Grace sukai, yang mana nih Grace nih? Musik. Waduh. Berarti Grace punya latar belakang musik gitu, atau mungkin dulu kursus kah atau apakah? Aku tuh aku benci banget dulu sama keyboard. Waduh. Sama musik banget itu. Sampai apa-apa tuh harus maksa dulu, bener-bener harus maksa. Kakak harus ini. Padahal aku gak mau. Tapi pas SMP kayaknya ya Uncle ya. Jadi ngelihat di mana gitu kayak orang tampil menarik nih. Di rumah ada keyboard. Jadi awalnya tuh aku gak bisa main keyboard. Aku lebih ke gitar. Pas 5 SD. Itu aku eskul ya di SD aku. Sama guru aku mulai belajar di situ tuh. Wah, menarik. Kalau gitar udah menarik nih. Tapi papa aku itu lebih suka kalau aku kayaknya main keyboard ya. Jadi tiba-tiba kakak harus main keyboard, kakak harus bisa keyboard gini. Di situ aku nggak mau, kepaksa sebenarnya. Tapi pas SMP karena melihat seseorang tampil di gereja atau di mana gitu nggak inget. Dia tuh tampilnya bagus banget dan membuat aku kayak narik aku gitu. Ini kamu bisa, ini kayak akhirnya karena aku punya alat itu di situ di rumah, jadi aku belajar. Nah sebenarnya belum les di situ, baru kayak semang buka YouTube, buka ini. Nah tapi semenjak papa buka pelayanan, kalau nggak salah papa buka pelayanan tuh 5 tahun yang lalu ya. Papa di situ manggil guru les untuk keyboard, tapi itu juga nggak bertahan lama. Itu juga akhirnya aku belajar sendiri. Nah itu yang kayak akhirnya makin lama ya udah berkembang. Gitar sama keyboard tuh kayak menarik aja. Kayak aku kadang puisi nih di sekolah, puisi di Google dijadiin nada aja, kayak nada gitu. Ini kayak C, A minor atau apa, dijadiin nada, liriknya dari puisi gitu. Wow. Itu sih Om. Berarti nanti mau jadi penulis lagu nih ya?
Amin lah ya. Pengen Pengen nulis apa lagu rohani tentunya gitu ya. kalau bisa Uncle boleh banget sih itu. Waduh, kalau bisa kenapa enggak? Kenapa enggak ya? Kenapa Mau enggak? banget sih Mau pasti. banget. Yang penting ya tinggal tulis aja liriknya apa gitu Iya, ya. Kemudian langsung nadanya, iya betul. dibuat nadanya gitu ya. Apalagi zaman sekarang semuanya serba canggih itu alat-alat Iya, pendukung di teknologi. sana. Betul banget. Oke, itu tadi ya. Yang pasti kita harus bersyukur dengan segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan, makanya kita kembalikan lagi ke Tuhan. Makanya kita melakukan pelayanan gitu ya, Grace ya. Betul banget Uncle. Wow. Kalau Grace sendiri sebenarnya cita-citanya mau jadi apa sih, Grace? Dari semua banyak prestasi ini. Aku cita-cita jujur bimbang ya, masih bimbang tapi Wah. tapi ada yang benar-benar udah ngelekat di hati Jadi itu. dokter, jadi hakim, jadi Kayaknya yang pertama betul tuh Uncle tuh. Dokter, iya aku jadi masuk. dokter apa? Aku suka sama awalnya tuh mau dokter bedah jantung. Nah, Berat tapi nih, berat. kalau di sekolah kan ada namanya BK ya, bimbingan konseling. Jadi kata bimbingan konseling kayak, "Cek, kamu kayaknya cocoknya jadi dokter anak. Kamu suka sama anak-anak." Nah, tapi aku pikir-pikir iya bener. Jadi yang ngelekat di hati tuh lebih ke dokter anak. Aku pengen jadi dokter anak. Iya. Pengen jadi dokter anak karena Betul. ingin merawat anak-anak Iya, gitu. suka banget sama. Kenapa suka sama anak? Aku punya keponakan banyak ya. Abang aku kan udah pada nikah tuh semua ya, udah banyak ya. Jadi kayak ngelihat mereka punya anak, masih bayi, masih kecil gitu kayak lucu banget gitu, kayak pengen aja ngerawat gitu, sampai pengen bawa ke rumah tapi nggak bisa kan. Iya, kalau misalkan punya istilah keponakan banyak ini nanti pas Natalan ini banyak juga pengeluarannya. Iya, pasti banget Uncle. Tapi yang pasti memang dunia anak nggak ada habisnya gitu ya. Selalu ceria gitu ya. Seperti Rumah Impian Anak, makanya disebutnya Rumah Impian Anak. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya Grace ya. Kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya. Baik Uncle. Sebelumnya kita break sejenak nih ya adik-adik ya. Oke. Siap? Siap Uncle. Siap ya. Waduh. Dahar. Adik-adik ya udah kedengeran ini langsung. Tadi ada sedikit kendala teknis nih, suaranya nggak kedengeran, tapi sekarang udah bisa terdengar di YouTube ya. Terima kasih untuk Pak Philips nih sudah menginformasikan. Oke, adik-adik dan juga ya adik-adik ini saat ini Kak Grace kan tadi sudah menyebutkan ya, pokoknya banyak prestasinya dan salah satunya nih yang ingin ditunjukkan adalah keahliannya untuk bermain gitar. Berapa lama sih main gitar, Grace? Dari kelas 5 berarti 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 tahun ya? Dari 7 tahun yang lalu. Kalau 7 tahun itu udah istilahnya udah kalau misalkan belajar musik tuh udah harusnya udah terbang gitu kan. Kan belajar musik kan harus udah 10.000 jam gitu kan. Sudah melewati 10.000 jam. Berarti udah pinter gitu ya main musiknya. Berarti dulu main keyboard dulu atau apa? Main keyboard dulu atau gitar dulu? Gitar dulu ya, sampai akhir keyboard. Terus sekarang lagi belajar drum. Aduh, belum ya? Kayaknya enggak deh. Enggak, kenapa? Belum sih, belum menarik ya. Belum menarik. Berarti segala sesuatunya harus menarik dulu ya bagi Grace, baru akan dipelajari gitu ya? Tergantung kemauan sebenarnya. Kalau kita nggak mau, nggak mungkin bisa dong. Jadi kayak sebenarnya belum ada kemauan dari diri sendiri. Nah, itu kata-kata hari ini ya. Jadi sebenarnya kita bisa karena ada kemauan ya. Iya, betul. Wah, jadi harus ada kemauan, keinginan untuk bisa mencapai sesuatu. Nah, betul. Grace mau nyanyi apa nih, Grace? Aku pengen nyanyi, kayaknya anak-anak tahu sih lagu ini. Ini lagu aku kalau kecil. Oh, bukan ya? Apa? Andaikan aku punya sayap. Wih. Sudah siap? Siap dong. Oke. Adik-adik, kita akan dengarkan Grace dengan Andaikan Aku Punya Sayap. Satu-satu daun-daun berguguran, tinggalkan terangnya. Satu-satu burung kecil berterbangan, tinggal
tinggalkan tangkainya jauh tinggi ke langit yang biru. Andaikan aku punya sayap, ku kan terbang jauh mengelilingi angkasa, kan ku ajak ayah bundaku terbang bersamaku melihat indahnya dunia. Andaikan aku punya sayap, ku kan terbang jauh mengelilingi angkasa, kan ku ajak ayah bundaku terbang bersamaku melihat indahnya dunia. Oke, Uncle, sudah. Keren. Ternyata ya punya bakat terpendam ya. Suaranya bagus loh. Oh, thank you, Uncle. Iya. Berapa lama? Sebenarnya memang hobi nyanyi atau? Ya, musik dulu sih, pokoknya musik dulu ya. Musik jadi dulu. Jadi sebelum makin nyanyi, lama disuruh jadi singer gitu ya, di pelayanan nyanyi-nyanyi, menemukan bakat lagi. Berarti ternyata melalui pelayanan kita bisa menemukan bakat Betul kita sekali. ya. Wah, Tuhan, istilah talenta kita dibuka satu-satu gitu ya. Iya. Harus dikembangkan, makanya punya talenta harus dikembangkan ya adik-adik ya. Jangan diumpetin aja gitu ya. Iya, Harus betul. dikembangkan seperti Kak Grace ini ya. Kenapa suka banget ya sama lagu gitu ya? Ini lagu tuh ngetot buat tenang hati gitu. Kayak andaikan aku punya sayap, itu kayak lagunya mellow tapi ngerasa, jujur aku nggak tahu ya apa alasan aku suka lagu ini, tapi ini benar-benar lagu favorit. Apalagi ada di situ di lirik itu, kan ku ajak ayah bundaku. Kayak ngerasa kebersamaan gitu, jadi kayak suka lagu ini, kayak ngerasa kalau lagu ini buat tenang. Aku nggak ngerti maksud lagu ini, tapi mungkin berkaitan dengan banyak hal ya, bisa dari mimpi, dari keluarga, kebersamaan mama papa dengan kita gitu. Ini lagu kesukaan aku dari kecil. Keren ya. Ya, ini menjadi pertanyaan setiap adik-adik yang mampir ke rumah impian anak. Dari istilah kan sampai akhirnya Grace bisa ada saat ini gitu ya Grace ya, istilahnya udah dengan prestasi segudang. Siapa sih orang yang paling istilahnya mendukung Grace gitu? Orang di sekitar Grace ini yang mendukung sampai akhirnya Grace bisa seperti sekarang ini. Oke, Uncle. Puji Tuhan ya, aku bertemu dengan banyak orang yang baik-baik. Tapi utamanya juga keluarga, lagi mama papa dan juga sahabat-sahabat aku. Siapa tuh? Sahabat-sahabat aku. Pokoknya banyak sih Uncle, pokoknya, tapi utama mama papa juga ya. Aku itu punya orang tua itu nggak terlalu diketatin. Jadi kamu nggak harus kayak gini, kamu nggak harus kayak gitu. Jadi orang tua aku itu tergantung kemauan aku dan ngerti gitu. Jadi aku ngerasa bersyukur banget. Itu salah pendukung aku banget. Pokoknya mama papa itu kalau aku nggak percaya diri, kalau ada mereka jadi percaya diri. Tapi dari sahabat-sahabat aku juga, banyak dari sahabat-sahabat aku yang buat aku percaya diri. Itu yang ngebuat aku pede ngomong di depan, pede pelayanan. Padahal dulu tuh aku malu-malu banget, Uncle. Wow. Jadi, tapi karena dukungan mereka, jadi aku ngerasa kayak mereka ngedukung aku. Jadi aku harus bisa, gak boleh malu-maluin. Nah, itu yang ngebuat itu. Pokoknya ada keluarga terdekat aku, untuk mama papa aku, terus juga sahabat-sahabat aku di sekolah maupun di yang saat ini lagi hadir. Iya, ada. Siapa? Ada yang nemenin. Iya, ini teman sahabat SD aku dari Siapa SD. namanya?
Vira Elin. Vira. Vira Elin, Tetap Elin. setia gitu ya. Iya. Dan itu tadi ya ternyata istilahnya orang tua memang support banget gitu ya. Istilah Betul. memberi kebebasan tapi kebebasan yang terpantau dari jauh tetap dipantau Iya. gitu ya. Gak Dibebaskan. boleh setiap itu kan pasti ada tanggung jawab ya. Jadi gak boleh ngelakuin yang berlebihan juga. Tetap dari ajaran orang tua. Oke, gitu. siap. Nah, harapan Grace ke depan apa nih? Kira-kira harapan Grace ke depannya untuk pelayanannya seperti apa? Kemudian juga untuk cita-citanya seperti apa gitu. Harapan aku sih Uncle ya, untuk pelayanan aku gak mau berhenti, tetap lanjut sampai kapanpun itu, selamanya sampai aku menutup usia mungkin gak apa-apa, pokoknya aku mau lanjut. Nah terus untuk cita-cita aku pengen semoga terkabul dengan usaha aku sendiri. Harapan aku itu banyak ya sebenarnya. Apa kayak tadi cita-citanya mau jadi apa? Tadi dokter anak. Dokter anak. Ya. Udah nggak mau ganti yang lain. Untuk sekarang mau jadi dokter anak gitu ya? Kayaknya udah mau fokusin ke dokter anak sih. Iya. Amin. Amin. Kemudian apa lagi nih harapannya ya? Harapan ya bisa menjadi berkat bagi orang lain sih. Di tengah-tengah banyak orang pengen jadi berkat, pengen tetap ya pokoknya pengen jadi diri sendiri, tetap percaya diri dan tetap berprestasi lebih banyak lagi. Nah, itu. Kalau pesan-pesan buat adik-adik nih yang mungkin sekarang masih malu-malu, nggak percaya diri ataupun mungkin yang sekarang masih malas-malasan untuk pelayanan gitu. Oke, Uncle. Jadi buat yang adik-adik ya, anak-anak ini yang denger ini, buat yang masih malu-malu untuk melakukan segala sesuatu, kalau aku cuma mau bilang, kamu bisa, kamu nggak mungkin nggak bisa, karena setiap sesuatu itu nggak ada yang nggak mungkin. Kita harus nyoba dulu. Tapi ya itu prosesnya. Setiap apa yang mau kita lakukan, setiap apa yang mau kita dapati itu ada prosesnya. Kayak kalau kita menginginkan sesuatu, kayak contoh kita mau coklat, pasti prosesnya beli dulu kan, beli dulu lah, ini dulu ya. Itu kayak kita malu-malu untuk pelayanan sebenarnya. Itu bisa sih, pasti bisa, percaya diri aja. Kayak ngomong aja ke diri sendiri, contoh mau ngomong depan umum atau pelayanan WL gitu ya. WL kan pasti banyak ngomong gitu. Itu tinggal ngomong gitu sebelum mulai, pasti aku bisa ngelewatin dan bisa tampil bagus dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu sih kesan pesan aku. Jadi buat kita semua di sini belajar sama-sama, kita masing-masing kita belajar kalau segala sesuatu tuh pasti bisa, poinnya tuh pasti bisa, nggak ada yang nggak mungkin. Kita lewatin prosesnya pasti bisa. Itu aja sih Uncle. Wey, siap. Terima kasih Adik Grace. Ya. Dan luar biasa nih adik-adik ya. Pesan dari Kak Grace ini harus percaya diri tentunya. Betul sekali. Dan harus terus andalkan Tuhan. Nah, amin. Terima Ya, kasih betul. Grace Anastasia Bululu. Hah? Sudah hadir ya di acara Rumah Impian Anak. Kita ketemu lagi di lain kesempatan Grace ya. Tentunya dengan prestasinya yang lain lagi gitu ya. Siap. Oke, Thank you. siap. Pokoknya sekali lagi selamat Natal. Selamat tahun baru buat Grace. Salam untuk papa mama di rumah dan juga untuk teman-teman dan juga untuk teman pelayanan semuanya ya. Oke, terima kasih adik-adik. Demikian perbincangan kita. Dan jangan khawatir, channel kita bisa ditonton ulang di channel kita di Heartline Network dan linknya bisa Anda bagikan kepada orang yang Anda kasihi ya. Dadah. Thank you Grace. Thank you Uncle. Thank you semua.